Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023, dengan judul renungan Yang Tertawan Dibebaskan. Terambil dari Lukas 4 ayat 18 sampai 21. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Penjara adalah suatu kata dengan konotasi yang begitu menakutkan. Namun, bagaimana bila Anda harus dipenjara oleh sesuatu perbuatan yang tidak Anda lakukan? Hal inilah yang dialami salah satunya oleh Malcolm Alexander, yang setelah dipenjara selama 38 tahun, dinyatakan terbukti tidak bersalah dan dibebaskan. Peristiwa ini tentu menjadi sesuatu yang begitu melegakan, namun juga menyedihkan. Saat seorang tak bersalah, setelah sekian lama, akhirnya dapat menghirup udara bebas. Malcolm begitu teguh menantikan hari kebebasannya, walaupun ia menunggu sangat lama. Pada akhirnya ia dibebaskan. Selaras dengan salah satu tema yang kuat terdapat dalam Injil Lukas adalah tentang pembebasan. Peristiwa yang dicatat Lukas menjelaskan bahwa dalam salah satu khotbahnya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa nubuatan Nabi Yesaya telah ia genapi. Melalui kuasa urapan Roh Kudus, ia menyampaikan Injil kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada para tawanan, penglihatan kepada yang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, yang memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada masa Perjanjian Lama dikenal perayaan tahun Yobel, yang merupakan tahun pembebasan, penutup dari 7 siklus tahun Sabat. Tahun Yobel tidak pernah benar-benar diaplikasikan secara menyeluruh oleh orang Israel, dan bahkan orang Israel hari ini tidak lagi merayakan tahun ini. Yesuslah penggenapan tahun Yobel itu. Dia memberi pembebasan kepada manusia dari tawanan dosa, memberi penglihatan akan kebenaran kepada orang yang buta rohani, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini merupakan makna yang dalam, baik secara rohani maupun secara jasmani. Gereja Tuhan sepanjang zaman sudah melakukan berbagai revolusi sosial yang membawa kepada hal baik, yang semuanya dimulai dari Injil Yesus Kristus. Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Lalu apakah Anda masih tertawan dengan perasaan bersalah, dosa masa lalu, dan berbagai hal-hal yang begitu mencengkeram Anda? Jika iya, maka sama seperti seluruh umat manusia, Anda perlu Kristus. Ia datang kepada orang yang hancur hati, miskin, tertawan, bukan kepada orang-orang yang sedang baik-baik saja. Maka sejatinya tidak ada orang yang sedang baik-baik saja. Kristus datang untuk menebus umatnya. Namun setiap hari kita masih harus bergumul dengan pikiran dan budaya kita yang sudah terlanjur tercemar dosa. Marilah kita membaharuinya dengan berpadanan penuh pada Injil Kristus dan bukan kepada kebenaran dunia. Tuhan bisa saja memakai Anda untuk menjadi perpanjangan tangannya dalam mentransformasi budaya dan bahwa Injil Kristus membebaskan orang-orang yang tertawan dalam konteksnya masing-masing. Orang yang tangannya penuh dengan bingkisan tidak bisa menerima sebuah